Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati, mahasiswa yang saya cintai, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah Matematika Teknik 1, di mana topik yang akan dibahas pada hari ini adalah operasi baris elementer, di mana eh, operasi baris elementer merupakan salah satu teknik untuk mencari solusi dari sebuah sistem persamaan linear. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu eh, bagaimana pemahaman tentang operasi baris elementer, kemudian bagaimana implementasinya dalam sistem persamaan linear, apakah itu sistem persamaan linear, bagaimana bentuk daripada sistem persamaan linear, dan bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan solusi dari sebuah persamaan linear atau sebuah sistem persamaan linear yang biasa disingkat dengan SPL, ya, sistem persamaan linear. Apa maksud daripada operasi baris elementer? Operasi baris elementer ini dimaksudkan untuk mendapatkan matrik echelon baris tereduksi, yang juga biasa disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan, ya, Gauss-Jordan, di mana metode ini bekerja pada sebuah operasi matriks. Apakah itu matriknya berbentuk bujur sangkar atau matrik-matrik yang bentuk lain? Dalam operasi baris elementer ada beberapa operasi yang dapat digunakan, yaitu, jadi yang maksudnya di sini adalah untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan sebuah solusi di dalam sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Itu kita bisa melakukan salah satu, ya, salah satu dari ketiga hal berikut, atau mungkin gabungan daripada ketiga hal berikut, atau gabungan dari dua hal di antara ketiga hal berikut. Pertama adalah mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang tidak nol. Cara yang lain adalah mempertukarkan dua buah baris, dan cara yang lain adalah menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Ya, tentu di sini akan diperlihatkan bagaimana prosedur-prosedur itu bisa dikerjakan, bagaimana cara melaksanakannya. Kita akan lihat nanti contohnya, contoh operasionalnya. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa operasi baris elementer ini bekerja dalam wilayah matriks, ya, dalam wilayah matriks, di mana
Di sini ditujukan untuk sistem persamaan linear, ya, sistem persamaan linear, di mana yang dimaksud dengan sistem persamaan linear itu adalah gabungan daripada persamaan linear, gabungan dari beberapa persamaan linear yang membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem persamaan linear. Dan tentu saja ini adalah sebuah pembahasan di dalam aljabar linear. Bagaimana bentuk penyajiannya? Andaikan kita memiliki persamaan-persamaan linear seperti dicantumkan di sini, A11X1 tambah A12X2 tambah A13X3 tambah dan seterusnya tambah A1NXN sama dengan B1. Kemudian ada persamaan linear kedua, A21X1 tambah A22X2 tambah A23X3 tambah dan seterusnya tambah A2NXN sama dengan B2. Persamaan linear berikutnya A31X1 tambah A32X2 tambah A33X3 tambah dan seterusnya tambah A3NXN sama dengan B3. Kemudian ada persamaan linear berikutnya AM1X1 tambah AM2X2 tambah AM3X3 tambah dan seterusnya tambah AM3X3 sama dengan PM. Jadi sejumlah M, ya, sejumlah M persamaan linear digabungkan membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem persamaan linear. Apa hubungannya dengan operasi baris elementer yang bekerja pada area matriks? Maka sejumlah sistem persamaan linear ini akan kita sajikan dalam bentuk matriks. Bentuknya adalah sebagai berikut. Jadi ada matriks A, yaitu matriks koefisien berubah. Ya, disebut di sini, kita andaikan di sini adalah matriks A, di mana elemen-elemennya adalah A11, A12, A13 dan seterusnya A1N, A21, A22, A23 dan seterusnya A2N, A31, A32, A33 dan seterusnya A3N dan seterusnya AM1, AM2, AM3 dan seterusnya AMN. Jadi matriks dengan ukuran M kali N kita simbolkan sebagai matriks A. Kemudian matriks variabelnya itu adalah X1, ya, matriks dengan M baris, ya, matriks dengan M baris dan satu kolom. Kalau ini tadi matriks dengan M baris N kolom, ya. Sementara matriks variabelnya itu adalah matriks M baris satu kolom, yaitu X1, X2, X3 dan seterusnya Xm elemennya, dan itu sama dengan matriks B, ya. Matriks B sebagai matriks hasil daripada masing-masing persamaan linear, yaitu B1, B2, B3 dan seterusnya ini B, bukan A tapi BM, ya, salah tulis, BM, ya, yaitu matriks yang terdiri dari M baris dan satu kolom, ya. Tujuan daripada penyajian ini adalah untuk mencari berapakah nilai X1, berapakah nilai X2, berapakah nilai X3, berapakah nilai X4 dan seterusnya, berapakah nilai Xm yang sesuai untuk sistem persamaan linear ini.
yang cocok untuk semua sistem persamaan linear ini. Selanjutnya adalah langkah berikutnya adalah memperluas, ya, dikatakan sebagai augment matrix, di mana matrik A tadi, jadi tadi ada matrik A kali X sama dengan matrik B, matrik A kali matrik X sama dengan matrik B. Lalu untuk mendapatkan solusi dengan metode ini adalah mengambil matrik B, ya, mengambil matrik B digeser ke kiri untuk bergabung ke dalam matrik A, ya, untuk mendapatkan solusi dengan operasi baris elementer, ya, di mana, ya, gabungan daripada matrik A dan matrik B ini kemudian disebut sebagai matrik diperluas atau augment matrix, ya, matrik diperluas. Tujuannya adalah, ya, jadi tujuannya adalah kita mendapatkan bentuk yang disebut dengan matrik eselon baris, di mana matrik eselon baris itu adalah matrik yang tadi sebagai kita sebut sebagai matrik A akan membentuk matrik identitas, ya, akan membentuk matrik identitas yang semua diagonalnya bernilai 1, selain itu bernilai 0, ya. Hasil operasi baris elementer itu menyebabkan nilai B1 akan menjadi B1 bintang, nilai B2 akan menjadi B2 bintang, nilai B3 akan menjadi B3 bintang, dan seterusnya nilai BM akan menjadi BM bintang, dan inilah yang dituju sebagai nilai-nilai variabel yang kita cari, ya. Maka kalau bentuknya sudah mencapai kondisi seperti ini, bentuk seperti ini, artinya bahwa X1 sama dengan B1 bintang, X2 sama dengan B2 bintang, X3 sama dengan B3 bintang, X4 sama dengan B4 bintang, dan seterusnya XF sama dengan BM bintang. Itu tujuan daripada operasi baris elementer, yaitu mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi, ya, mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi. Dicontohkan di sini misalnya tiga variabel, ya, tiga variabel yaitu X, Y, dan Z berada dalam sebuah sistem persamaan linear, yaitu persamaan linear pertama adalah X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1, 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 6, X tambah 8Z sama dengan minus 6. Kemudian sistem persamaan linear ini atau ketiga persamaan linear yang membentuk sistem ini, kalau dikatakan membentuk sistem itu artinya saling terkait, ya, itu kemudian kita sajikan menjadi bentuk matrik yang diperluas, ditulis secara simbolis A diperluas dengan matrik B, kita tulis 1, 2, 3, 1 sebagai nilai B1, 2, 5, 3, 6 sebagai nilai B2,
108 sebagai nilai dari sama dengan minus 6 sebagai nilai daripada B3. Inilah yang disebut dengan matrik diperluas. Ya. Tujuannya adalah kita akan membentuk matrik ini. Matrik A ini A, ini adalah B. Matrik A ini menjadi nilainya 0 di segitiga bawah dan nilainya 0 di segitiga atas. Diagonalnya semuanya harus menjadi satu, yaitu identitas. Maka dengan proses itu, dengan proses membawa ke bentuk identitas itu, maka ini akan menjadi B1 aksen, B2 aksen, dan B3 aksen. Ya, kita lihat bagaimanakah proses untuk membentuk echelon baris. Ya, jadi seperti ini. Pertama adalah kita akan menolkan semua segitiga bawah, semua elemen segitiga bawah kita nolkan. Maka yang dilakukan pertama di sini adalah menolkan ini, ya, menolkan ini, elemen ini dengan cara baris kedua. Jadi ini panah diarahkan dari baris kedua, artinya yang terkena itu cuma baris kedua. Ya, yang terkena cuma baris kedua. Di mana baris 2 dikurangi dengan baris 1, itulah elemen baru dari ini. Elemen baru dari ini. Elemen baru dari ini dan elemen baru dari ini. Jadi hanya terkena kepada baris kedua. Ya. Maka B2 yaitu 2 dikurang 2B1 yaitu 2 kali 1. 2 kurang 2 sama dengan 0. Maka ini berubah menjadi 0. Lalu B2 yaitu 5 dikurang 2B1, 2 kali 0 sama dengan B2, ya, B2 5 dikurang 2B1, ke 1 ya, ke atas, ya, ke atas, ke atas, ya, bukan ke bawah, bukan B3, di B3, ini di atas B1. B2 kurang 2B1, ya, 2 kurang 2. Kemudian 5 dikurang 2 kali 2, 4. Jadi 5 kurang 4 adalah 1. Dan 3 dikurang 2 kali 3, yaitu minus 6. Yaitu 6, ya. 2 kali 3, 6. Jadi 3 dikurang 6 sama dengan minus 3. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian 6 dikurang 2 kali 1, yaitu 2, menjadi 4. Ya, ini matrik baris matrik diperluas pertama. Kemudian upaya selanjutnya adalah ini sudah hampir membentuk segitiga, yaitu ini kita nolkan. Ya. Bagaimana caranya kita nolkan? Kita kurangi ini dengan ini. Ya. B3 dikurang B1. B3 dikurang B1. Maka ini akan menjadi 1 kurang 1. 0. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikurang 2 sama dengan min 2. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Min 6 dikurang 1 sama dengan minus 7. Ya, inilah bentuk echelon baris kedua. Ya, echelon baris kedua. Selanjutnya, dari echelon baris kedua ini, ya, dari proses reduksi yang kedua, kita akan bikin kembali ini menjadi ya, ya, ini menjadi ini dulu, ya. Sebelum kita ke sini, ini dulu kita buat ini 0. Ya, kita buat ini 0. Bagaimana caranya ini membuat 0? Yaitu baris 1 dikurang dengan baris 2. Ya,
ya, baris 1 dikurang dengan baris 2. Ya, 2 baris 2. Jadi baris supaya dia menjadi 0 baris 1, karena ini yang akan dibikin 0, baris 1 kurang 2 baris 2. Maka 1 kurang 0 sama dengan 1. Ya, jadi hanya terkena pada baris 1. 2 dikurang 2 kali 1, 2, yaitu sama dengan 0. Kemudian 3 dikurang, ya, 3 dikurang 2 kali min 3 adalah min 6. Berarti 2 kurang min 6 sama dengan 9. Kemudian 1 dikurang 2 kali 4. 1 dikurang 2 kali 4 minus 7. Ya, 2 kali 4 8, minus 7. Maka kita dapat proses reduksi keempat, ya, keempat. Kemudian ini kita akan jadikan 0, ya. Ya, seharusnya ini kita dahulukan tadi supaya ini kita dapatin 0, jadi nggak masalah. Ini kita akan jadikan 0. Caranya adalah baris kedua, baris ketiga, ya, itu ditambahkan dengan 2 kali baris kedua. Ya. Jadi 0 ditambah 0 tetap sama dengan 0. Min 2 ditambah 2 kali 1 sama dengan 0. 5 ditambah 2 kali min 3, min 6, yaitu min 1. Min 7 ditambah 2 kali 4, yaitu 8. Min 7 tambah 8, yaitu 1. Proses reduksi yang kelima. Kita lanjutkan dengan proses reduksi yang keenam. Ya, proses reduksi yang keenam, ya. Jadi perhatikan bahwa ini sudah segitiga bawah, sudah 0. Kemudian ini ada negatif, ya, ada negatif 1. Ya. Ya, sebetulnya kita bisa nolkan dulu yang di segitiga atas sebelum kita negatifkan yang ini, tapi tidak masalah. Ya, kita akan negatifkan yang ini, yaitu kita akan kalikan dengan negatif supaya dia menjadi positif. Ya, sehingga terbentuk diagonal 1. Maka ini dikali dengan minus B3. Jadi baris ketiga dikalikan dengan minus. Jadi minus kali 0, ya. 0 minus kali 0, 0. Minus kali minus 1, positif 1. Minus kali positif 1 sama dengan minus 1. Ya. Reduksi ke 7. Kita akan nolkan ini. Ya, kita akan nolkan ini. Bagaimana caranya ini supaya menjadi 0? Maka B1, ya, 9 dikurang dengan 9 B3. Ya. 9, ya, baris 1 dikurang 9 B3. Artinya 9 kurang 9. Ya, sehingga ini menjadi 0. Hanya terkena pada baris 1. Maka B1, 1 dikurang 9 kali 0 adalah 1. 0 dikurang 9 kali 0 adalah 0. 9 dikurang 9 kali 1 adalah 0. Dan min 7 dikurang minus 9, min 7, ya, min 7 dikurang 9 kali min 1 berarti jadi positif. Min 7 tambah 9. Nah, sini adalah 2. Baris reduksi ke 8. Ya, kita lanjutkan proses reduksi. Ya, sudah hampir membentuk identitas.
Selanjutnya kita akan nolkan ini. Ya, kita akan nolkan ini ya dengan cara menambahkan dengan 3 baris 3, karena di sini ada 1, tidak mungkin ke atas karena di atas 0, tidak ada pengaruh. Maka kita lakukan ke arah bawah. Maka supaya dia menjadi 0, maka B2, ya, B2 ini kita tambahkan dengan 3B3 karena ini negatif. Ya, kita tambahkan, lalu kita lihat 0 ditambah 3 kali 0 adalah 0. 1 ditambah 3 kali 0 adalah 1. Min 3 ditambah 3 kali 1 adalah 0. Dan 4 ditambah 3 kali 1 minus 1, 3 kali minus 1 itu adalah 1. Jadi 4 kurang 1, 4 kurang 3, 1. Ya. Sehingga di sini sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk uh, bentuk identitas di mana diagonalnya semua elemennya 1. Di luar daripada diagonal, elemen-elemennya adalah 0. Sehingga diperolehlah ini akan dikali-kali dikembalikan ke bentuk sistem persamaan linearnya. Dikembalikan ke bentuk sistem persamaan linearnya, maka elemen yang tersisa itu hanyalah X1. Ya, X, variabel pertama X, yaitu X sama dengan 2. Elemen tersisa di baris kedua adalah Y, maka Y sama dengan 1. Elemen tersisa di baris ketiga adalah Z, maka Z sama dengan minus 1. Jadi seperti itulah bagaimana sebuah operasi baris elementer bekerja pada sebuah matriks yang notabene diimplementasi ke sistem persamaan linear. Ya. Bagaimana kita uji apakah benar hasil yang kita peroleh? Kita bisa uji, ya, di mana tadi diperoleh X sama dengan 2, Y sama dengan 1, Z sama dengan min 1. Kita akan uji dengan cara memasukkan nilai-nilai X, Y, Z, memasukkan nilai masing-masing variabel ke dalam salah satu persamaan linear, ya, atau diuji ketiga-tiganya, ketiga persamaan linear, ya. Tapi di sini cukup kita uji untuk satu persamaan linear, yaitu di sini saya pilih persamaan linear yang pertama, yaitu X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1. Masukkan nilai X sama dengan 2, masukkan Y sama dengan 1, masukkan Z sama dengan minus 1. Maka 2 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali min 1 sama dengan 2 tambah 2 dikurang 3 sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian di baris di persamaan linear pertama terbukti. Ya. Maka itu juga akan terbukti untuk pengujian persamaan kedua dan juga persamaan yang ketiga, ya. Jadi seperti itulah bagaimana kita menemukan solusi dari sebuah sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer yang kemudian sering disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Saya kira demikian pembahasan kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat kolom komentar video ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like, dan kalau perlu di share, ya. Sekian saya kira pertemuan kita hari ini dalam pembahasan operasi baris elementer.
Saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.